Fungsi lingkungan hidup. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari fungsi lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 6, pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melihara kelangsungan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu. Nah, setelah tahu pengertian dari fungsi lingkungan hidup, kita akan ngebahas fungsi dari lingkungan hidup atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup. Di sini adalah beberapa fungsi lingkungan untuk kehidupan makhluk hidup, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai tempat bertahan hidup. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Selain sebagai tempat mencari makan, lingkungan juga sebagai tempat untuk bertahan hidup. Kedua, untuk bersosialisasi. Untuk bersosialisasi karena lingkungan tidak hanya berisi elemen abiotik, tapi juga sesama makhluk hidup lainnya. Tiga, sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Kekayaan yang terkandung di dalam bumi, seperti emas, perak, nikel, batu bara, sangat berpengaruh untuk kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. 5. Tempat mendapat hiburan. Tidak hanya pemandangan yang didapatkan, tetapi juga bisa hiburan yang diciptakan manusia itu sendiri. 6. Sarana edukasi. Lingkungan juga bisa menjadi tempat pendidikan. Banyak hal yang bisa dibahas tentang lingkungan untuk dipelajari. 7. Sumber dari kebudayaan. Lingkungan juga dapat melahirkan suatu kebudayaan. Kebudayaan dapat berbentuk karena hal-hal yang dibiasakan dalam suatu lingkungan. Cara melestarikan lingkungan hidup. Usaha untuk melestarikan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut. Pertama, rehabilitasi lahan kritis. Dilakukan dengan cara pengelolaan tanah, sistem irigasi, pola tanaman, pemberantasan hama dan gulma, dan pencemaran air. Dilakukan dengan cara penanaman dengan terasering. Tanaman penguat untuk daerah yang rawan erosi seperti bantaran sungai, lereng, dan pegunungan. 2. Mencegah pencemaran air. Melindungi tata air dengan cara rehabilitasi hutan lindung, pencegahan kerusakan hutan, mencegah erosi, dan pengawetan tanah. 3. Mencegah pencemaran udara. Mengawasi sistem pembuangan asap industri atau pabrik, larangan asap rokok di tempat umum, dan larangan kendaraan yang banyak mengeluarkan asap kendaraan. Upaya pelestarian. Tujuan pembangunan selain membentuk manusia seutuhnya, juga menjaga dan mengatasi agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari. Maka, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga supaya lingkungan tidak rusak. Kedua, memelihara dan mengembangkan sumber daya alam tetap tersedia. 3. Daya guna serta hasil guna harus sesuai dengan batas-batas yang optimal. 4. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain. 5. Menghemat penggunaan sumber daya alam agar dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari perusakan fungsi lingkungan dan cara pencegahannya. Pertama, menebang pohon secara liar. Menebang pohon secara liar bisa mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini bisa menyebabkan permukaan tanah menjadi semakin sedikit, karena ketika hujan banyak, tanah yang terbawa oleh arus air yang mengalir ke sungai maupun danau. Selain itu, dampak dari penebangan liar adalah bisa menyebabkan longsor, karena ketika hujan, air yang mengalir bisa mengikis tanah. Hal ini menyebabkan tanah terbawa karena tidak ada lagi akar-akar pohon yang menahan tanah tersebut. Karena sering menebang pohon secara berangsur-angsur, dapat menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk kita menjaga hutan dengan cara tidak menebang pohon secara liar atau melakukan tebang pilih, dan tindakan selanjutnya adalah melakukan reboisasi dan penghijauan.
Kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan kondisi di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan yang mengangkut minyak dan zat kimia, dan lain sebagainya. Zat kimia yang beracun di tanah ini akan mengakibatkan pencemaran tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau mencemari tanah dan udara. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, bisa menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan sampah anorganik di berbagai daerah. Selain itu, bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk tanaman dan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Segini saja penjelasan dari pelestarian fungsi lingkungan hidup. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi edukasi buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.